Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi bersama saya Hendy Sulistiani di channel Kuliah Teknokrat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik terkait layanan cloud dalam infrastruktur teknologi informasi. Materi yang akan dibahas antara lain konsep dasar layanan cloud, syarat layanan cloud, dan cara kerja cloud computing. Sebelum masuk ke penjelasan materi, ada beberapa capaian pembelajaran dari materi ini yang perlu kalian ketahui. Pada akhir video ini diharapkan nanti Anda dapat mengetahui tentang konsep dasar layanan cloud computing, termasuk pengertian dan juga jenis-jenis layanannya. Mengidentifikasi syarat-syarat utama dalam layanan cloud seperti skalabilitas, ketersediaan, keamanan, dan layanan berbasis permintaan, serta memahami cara kerja cloud computing sesuai dengan proses virtualisasi, koneksi internet, hingga interaksi antara pengguna dengan penyedia layanan cloud. Dengan menguasai materi ini, Anda akan memiliki bekal awal yang kuat untuk memahami teknologi cloud lebih lanjut, baik untuk penggunaan pribadi, pengembangan aplikasi, hingga implementasi profesional di industri. Pertama, saya akan bahas terlebih dahulu tentang konsep dasar cloud computing. Cloud computing adalah model komputasi yang menyediakan layanan komputasi seperti penyimpanan data, server, jaringan, dan perangkat lunak melalui internet atau awan. Berikut adalah pengertian cloud computing menurut beberapa ahli. Menurut Gartner, cloud computing adalah sebuah cara komputasi ketika layanan berbasis teknologi informasi yang mudah dikembangkan dan lentur disediakan sebagai sebuah layanan untuk pelanggan menggunakan teknologi internet. Menurut sebuah makalah tahun 2008 yang dipublikasikan oleh IEEE yang menyatakan bahwa cloud computing adalah suatu paradigma di mana informasi secara permanen tersimpan di server dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna atau klien, termasuk di dalamnya adalah desktop, komputer tablet, notebook, atau sensor-sensor lainnya. Cloud computing adalah suatu paradigma dalam pengelolaan dan penyediaan sumber daya komputasi melalui jaringan internet. Konsep dasar cloud computing ini melibatkan beberapa elemen kunci. Yang pertama adalah akses jaringan, pemrosesan sumber daya, elastisitas, dibayar sesuai dengan penggunaan, jasa yang disediakan, virtualisasi, akses mandiri, pengelolaan otomatis, skalabilitas horizontal dan vertikal, serta keamanan. Penerapan konsep-konsep dasar ini memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan skala yang besar bagi pengguna, perusahaan, dan organisasi yang memilih menggunakan layanan cloud computing. Selanjutnya, saya akan bahas tentang sejarah cloud computing. Akar sejarah cloud computing ini dimulai di tahun 1960-an. Konsep awal cloud computing ini sudah ada sejak tahun 1960-an. Seorang pakar komputer bernama John McCarthy yang juga pencipta bahasa pemrograman Lisp pernah berkata, suatu hari komputasi mungkin akan menjadi utilitas publik seperti listrik atau air. Saat itu komputer masih sangat besar dan mahal, sehingga digunakan secara time sharing, satu komputer dipakai banyak pengguna melalui terminal. Inilah cikal bakal dari ide komputasi sebagai layanan. Memasuki tahun 1990-an, internet mulai berkembang dan konsep virtualisasi mulai digunakan secara luas. Virtualisasi memungkinkan satu server fisik dijadikan beberapa server virtual, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Bersamaan dengan itu, lahirlah layanan hosting
dan penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang bisa diakses secara online. Ini adalah langkah besar menuju cloud computing modern. Istilah cloud computing ini mulai populer pada awal tahun 2000-an. Perusahaan Salesforce menjadi pionir dalam layanan software as a service. Lalu pada tahun 2006, Amazon meluncurkan Amazon Web Service atau AWS dengan layanan Elastic Compute Cloud atau EC2. Inilah tonggak penting karena untuk pertama kalinya siapapun bisa menyewa server virtual dengan sistem bayar sesuai pemakaian. Saat ini, komputasi awan telah menjadi pondasi dari berbagai layanan digital, mulai dari email, media sosial, penyimpanan data, hingga kecerdasan buatan. Pemain besar seperti Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud, dan lainnya terus bersaing menawarkan solusi cloud yang semakin canggih, aman, dan terjangkau. Cloud memungkinkan kita bekerja dari mana saja, menyimpan data secara aman, dan membangun aplikasi tanpa harus membeli perangkat keras sendiri. Cloud ini telah menjadi backbone dan infrastruktur pendukung baik di Google, Facebook, Yahoo, maupun berbagai situs lainnya. Saat ini, konsep cloud telah memasuki banyak perusahaan dan sedang mentransformasi penyimpanan dan operasi perusahaan. Mekanisme backup dan recovery yang dijadikan standar operasi pemeliharaan sistem telah bertransformasi menjadi real-time data warehousing. Karena penambahan informasi tidak memungkinkan di backup kembali. Karena sistem harus berjalan 24 jam setiap hari dan tidak boleh ada masalah. Itulah perjalanan sejarah cloud computing dari ide di tahun 1960-an hingga menjadi tulang punggung di era digital saat ini. Model layanan cloud computing mengacu pada cara layanan cloud disampaikan dan dikonsumsi. Terdapat beberapa model layanan utama dalam cloud computing yang dikenal sebagai the cloud service models. 3 model layanan utama ini antara lain. Yang pertama, infrastruktur as a service, platform as a service, dan software as a service. Infrastruktur as a service menyediakan akses ke sumber daya infrastruktur melalui internet. Ini mencakup penggunaan mesin virtual, penyimpanan, dan jaringan. Pengguna memiliki kontrol tingkat tinggi atas infrastruktur termasuk sistem operasi dan harus mengelola dan mengkonfigurasi komponen tersebut. Contoh layanan IaaS meliputi Amazon Web Service, EC2, Google Cloud Platform, Compute Engine, dan software Azure Virtual Machines. Platform as a service memungkinkan pengguna untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur di bawahnya. Layanan ini menyediakan platform dan lingkungan pengembangan yang sudah siap pakai, memungkinkan pengembang fokus pada pengembangan kode dan tidak perlu khawatir tentang konfigurasi infrastruktur. Contoh layanan PaaS meliputi Google Apps Engine, software Azure App Service, dan Heroku. Selanjutnya ada software as a service, menyediakan aplikasi berbagai cloud yang dapat diakses melalui internet. Pengguna menggunakan aplikasi ini tanpa perlu mengelola dan memahami infrastruktur di belakangnya. Pemeliharaan, pembaharuan, dan manajemen infrastruktur dilakukan oleh penyedia layanan. Contoh layanan software as a service meliputi Gmail, Google Workspace, Microsoft, Salesforce, dan banyak aplikasi berbasis web lainnya. Selain ketiga model utama ini, terdapat juga beberapa model tambahan, seperti Function as a Service atau Serverless Computing. Model ini memungkinkan pengembang menulis dan menjalankan fungsi atau potongan kecil dari kode tanpa harus mengelola infrastruktur. Fungsi ini diaktifkan oleh suatu peristiwa atau permintaan tertentu.
Contoh layanan FaaS meliputi AWS Lambda, Google Cloud Function, dan Azure Function. Layanan tambahan yang kedua yaitu Database as a Service. Layanan ini menyediakan layanan ke database tanpa harus mengelola infrastruktur atau tugas administratif seperti pemeliharaan, backup, dan skala. Contoh layanan DBAS meliputi AWS Relational Database Service, Google Cloud SQL, dan Azure Database. Layanan tambahan yang ketiga yaitu Container as a Service. Model ini memungkinkan pengguna menjalankan, mengelola, dan mengotomatiskan jaringan tanpa perlu khawatir tentang infrastruktur di bawahnya. Contoh layanannya melibatkan platform seperti Kubernetes dan layanan terkait di berbagai cloud provider. Setiap model layanan memiliki karakteristik dan kelebihan sendiri-sendiri, dan pemilihan tergantung pada kebutuhan spesifik proyek atau aplikasi yang sedang dikembangkan. Pemahaman mendalam tentang model-model ini membantu organisasi untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengadopsi dan menggunakan layanan cloud. Selanjutnya, saya akan bahas tentang cara kerja cloud computing. Bayangkan Anda sedang membuka Google Drive untuk menyimpan file. Anda tidak tahu di mana file itu disimpan secara fisik, tapi Anda tetap bisa mengaksesnya kapan saja, dari mana saja. Inilah keajaiban cloud computing. Cloud computing ini bekerja secara client server menggunakan protokol web browser. Cloud menyediakan server berbasis aplikasi dan semua layanan data kepada pengguna dengan output ditampilkan pada perangkat klien. Jika pengguna ingin membuat dokumen menggunakan pengolah kata, misalnya, cloud menyediakan aplikasi yang cocok pada server yang menampilkan pekerjaan pengguna pada layar web browser klien. Proses yang terjadi di balik layar cloud computing yaitu yang pertama dari sisi pengguna. Anda sebagai pengguna menggunakan perangkat seperti laptop atau smartphone untuk mengakses layanan cloud melalui internet, baik itu browser, aplikasi, atau API. Yang kedua, permintaan dikirim ke server cloud. Saat Anda mengunggah file atau menjalankan aplikasi, permintaan tersebut dikirim melalui jaringan internet ke pusat data atau data center milik penyedia layanan cloud, seperti Amazon, Google, atau Microsoft. Yang ketiga, pemrosesan oleh cloud server. Server cloud memproses permintaan Anda. Di dalam server, teknologi virtualisasi digunakan untuk membagi sumber daya fisik menjadi banyak mesin virtual. Dengan ini, satu server fisik bisa melayani ribuan pengguna secara efisien. Yang keempat, penyimpanan dan manajemen data. Data Anda disimpan di penyimpanan cloud yang terdistribusi. Cloud provider menggunakan data center global dan redundansi data agar data Anda aman, tersedia kapan saja, dan tidak hilang meskipun ada kerusakan perangkat. Yang kelima, hasil dikirim kembali ke pengguna. Setelah diproses, hasil permintaan Anda, baik itu file, tampilan aplikasi, atau data analitik, dikirim kembali melalui layanan internet ke perangkat Anda. Yang keenam adalah monitoring dan pembayaran otomatis. Semua penggunaan sumber daya dicatat secara otomatis. Pengguna biasanya dikenai biaya berdasarkan jumlah pemakaian seperti berapa banyak data yang disimpan atau berapa lama server digunakan. Penggunaan cloud computing menyediakan berbagai manfaat, tetapi juga membawa sejumlah resiko yang perlu dipertimbangkan dan dikelola oleh organisasi. Berikut adalah beberapa resiko utama terkait dengan cloud computing. Yang pertama yaitu resiko keamanan data. Potensi resiko keamanan termasuk resiko kebocoran data atau akses yang tidak sah ke informasi sensitif. Mungkin ada resiko ketidakpatuhan dengan regulasi keamanan data dan privasi.
terutama jika data pelanggan atau industri tertentu di-host di negara yang memiliki peraturan yang berbeda. Resiko yang kedua yaitu kehilangan kontrol. Dengan ketergantungan pada pihak ketiga, pengguna kehilangan sebagian kontrol atas infrastruktur dan sumber daya komputasi karena menyewa layanan dari penyedia cloud. Resiko yang ketiga yaitu ketersediaan dan kinerja. Adanya gangguan layanan, meskipun pengguna atau penyedia cloud berusaha untuk menyediakan tingkat ketersediaan yang tinggi, tetapi gangguan layanan dapat terjadi menyebabkan downtime yang dapat berdampak pada operasional bisnis. Selanjutnya adalah kinerja yang fluktuatif. Kinerja aplikasi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti lalu lintas jaringan atau beban kerja cloud yang berfluktuasi. Resiko yang ketiga yaitu manajemen identitas dan akses. Pengelolaan identitas dan akses pengguna dapat menjadi kompleks di lingkungan cloud yang besar dan kurangnya kontrol yang efektif dapat meningkatkan resiko akses yang tidak sah. Resiko yang keempat yaitu ketidakpastian hukum dan kontrak. Hukum yang berkaitan dengan cloud computing dapat bervariasi di berbagai yurisdiksi dan menyebabkan ketidakpastian dalam hal kepemilikan data, perlindungan hukum, dan tanggung jawab hukum. Resiko kelima yaitu resiko kehilangan data. Meskipun penyedia cloud memiliki prosedur pemulihan data, resiko kehilangan data tetap ada karena faktor-faktor seperti kesalahan manusia, serangan cyber, atau bencana alam. Resiko yang terakhir yaitu biaya yang tidak terduga. Biaya cloud mungkin dapat meningkat karena penggunaan yang tidak terduga, terutama jika tidak ada kontrol yang baik terhadap konsumsi sumber daya. Penting untuk diingat bahwa banyak dari resiko ini dapat dikelola dengan baik melalui praktik keamanan IT yang baik, pemilihan penyedia cloud yang andal, dan pemahaman yang baik tentang kontrak dan perjanjian layanan. Pengelolaan resiko merupakan bagian integrasi dari strategi penggunaan cloud computing yang sukses. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pengguna agar terhindar dari resiko-resiko tersebut antara lain, yang pertama, pilih penyedia cloud yang terpercaya. Gunakan penyedia yang memiliki sertifikasi keamanan seperti ISO 27001, SOC 2, atau CSA Star. Lakukan evaluasi reputasi, lokasi data center, dan kepatuhan terhadap regulasi. Misal GDPR untuk data Eropa, PDP untuk Indonesia. Contohnya yaitu AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform. Strategi yang kedua yaitu gunakan autentikasi dan enkripsi. Aktifkan multifaktor authentication untuk akun cloud Anda. Enkripsi data saat transit dan saat tersimpan menggunakan algoritma yang kuat. Strategi yang ketiga yaitu kelola hak akses secara ketat. Terapkan prinsip less privilege, hanya memberikan akses minimum sesuai kebutuhan. Gunakan sistem role-based access control untuk membatasi siapa yang bisa melihat, mengubah, dan menghapus data. Strategi yang keempat yaitu lakukan backup secara berkala. Selalu siapkan backup otomatis ke lokasi yang berbeda. Misal, multi-region backup, uji coba proses restore untuk memastikan backup benar-benar dapat digunakan saat darurat. Strategi yang kelima yaitu monitoring dan logging aktif. Gunakan tools monitoring untuk memantau aktivitas pengguna, performa sistem, dan kejadian anomali. Aktifkan log audit untuk semua akses dan perubahan penting. Strategi yang keenam yaitu rencanakan strategi exit dan vendor lock-in. Hindari ketergantungan penuh terhadap satu provider atau vendor lock-in. Gunakan solusi cloud agnostik jika memungkinkan. Siapkan dokumentasi dan juga strategi migrasi keluar jika sewaktu-waktu ingin berpindah layanan. Strategi selanjutnya yaitu terapkan kebijakan keamanan data.
Miliki kebijakan internal terkait klasifikasi data, enkripsi, dan tata kelola data di cloud. Edukasi pengguna tentang praktik terbaik dari keamanan cloud. Strategi terakhir yaitu lakukan audit dan evaluasi secara berkala. Lakukan penetration test atau audit keamanan terhadap sistem cloud Anda. Gunakan tools seperti Cloud Security Scanner, Security Center, atau Audit Trials. Sebagai penutup dari materi kali ini, dapat disimpulkan bahwa cloud computing telah merevolusi cara kita mengakses dan mengelola teknologi informasi. Dengan memanfaatkan layanan cloud, pengguna dapat menjalankan aplikasi, menyimpan data, dan mengakses berbagai sumber daya komputasi secara fleksibel, efisien, dan terukur tanpa perlu mengelola infrastruktur fisik secara langsung. Dengan memahami konsep dan prinsip kerja cloud computing serta menerapkan strategi keamanan yang tepat, pengguna baik individu maupun organisasi dapat memaksimalkan manfaat cloud sekaligus memaksimalkan dan meminimalkan resikonya. Cloud bukan hanya sekedar tentang teknologi, tapi juga tentang kebijakan, kepercayaan, dan kesiapan untuk menghadapi era digital yang terus berkembang. Saya harap materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang strategi layanan cloud computing dalam infrastruktur teknologi informasi. Jangan lupa untuk membaca referensi tambahan dan berdiskusi lebih lanjut dalam forum kelas. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar, salam sang juara.